Pemirsa, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring dan TV Info Rakyat. Dukunglah kami dengan menyalakan tanda lonceng, like, komentar dan bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, sebagaimana diketahui bahwa dengan tantangan dan ancaman pandemi COVID-19 hampir sejagat mengalami kesulitan ekonomi termasuk rakyat NTT pun mengalami tantangan tersebut. Menyikapi tantangan ini tentunya pemerintah tidak berdiam diri, namun lebih dari itu negara hadir secara nyata dalam upaya meringankan beban ekonomi rakyat. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu dinas teknis terdepan dalam menangani urusan bantuan sosial. Untuk itu, tentunya terkait mekanisme dan prosedur penyaluran bantuan-bantuan sosial tersebut dibutuhkan informasi edukatif dari dinas teknis terkait sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan keterbukaan informasi publik. Berikut ikutilah dialog interaktif Bung Franco bersama Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Dr. Andus Jamaluddin Ahmad, MM melalui channel TV Info Rakyat dan News Daring. Selamat menyimak dan jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Terkait dengan bantuan sosial yang sementara untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, pastinya seluruh masyarakat tahu bahwa bukan sebuah slogan belaka, tetapi kehadiran intervensi langsung pemerintah saat ini menjadi nyata. NTT pada umumnya juga saat ini sedang mengalami tentang masa krisis pandemi. Untuk itu tentunya uluran tangan atau bantuan-bantuan sosial pada umumnya sangat-sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat NTT. Hadir siang hari ini di samping saya, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT akan siap memberikan penjelasan terkait dengan pelayanan publik di dinas teknis terkait. Selamat siang, Bapak Kadis. Selamat siang, Bung Franco. Selamat siang. Bapak Kadis, terkait dengan pelayanan real yang sementara kita jalankan, tentunya dinas kita ini satu-satunya dinas yang terdepan, ya garda terdepan dalam kaitan dengan menangani tentang bantuan-bantuan sosial dan bantuan lainnya. Konsep pembangunan kita atau program-program real yang kita canangkan di dinas ini seperti apa? Suara Bapak saya persilakan. Baik, saya kira, pertama terima kasih Pak Bung Franco dari media TV Info Rakyat, ya, terima kasih banyak siang ini bisa berkunjung ke Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih saya hampir 2 minggu, ya, mendekati 2 minggu di sini. Memang Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memang sebuah dinas yang harus melaksanakan tugas-tugas pelayanan yang sangat penting pada masyarakat. Lebih-lebih di dalam kondisi COVID-19 saat ini menjadi pandemi dunia, ya. Saya kira kita tahu bahwa dalam berbagai media informasi banyak masyarakat yang terdampak dari peristiwa pandemi COVID ini, menyebabkan kehidupan ekonomi, ya, lapangan kerja dan berbagai sektor terganggu. Karena itu memang peran dari dinas sosial harus bisa sebagai garda depan, minimal menjaga kestabilan ekonomi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 yang saat ini menjadi masalah yang sangat serius di dunia, bahkan Indonesia dan di Nusa Tenggara Timur. Memang berkaitan dengan itu tidak satu sektor, tidak sektor sosial, tetapi ada juga sektor kesehatan dan sektor-sektor lain berperan di situ. Tapi berkaitan dengan intervensi apa yang mesti kita lakukan kepada masyarakat ini juga tidak menjadi sesuatu yang lip service, sesuatu yang hanya omong, tapi kita secara fakta saat ini kita sedang melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas besar dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan Presiden, harapan Gubernur Nusa Tenggara Timur, bagaimana menjaga kestabilan kehidupan sosial, antara lain melalui upaya refocusing pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui jaring pengaman sosial. Jadi, pengaman sosial
pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui dana refocusing itu, saat ini kita sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan mitra untuk mendatangkan beras GPS untuk memperkuat ketahanan pangan. Nah, berkaitan dengan itu, pemerintah Nusa Tenggara Timur telah mengintervensi beberapa waktu lalu dengan memberikan bantuan beras masing-masing kabupaten itu 5 ton kepada kabupaten, dan sasaran kepada para tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga keagamaan, yayasan-yayasan keagamaan, termasuk gereja, masjid, dan pondok-pondok. Lalu kita lakukan per kabupaten itu 10 ton, tapi tahap pertama kita kasih 5 ton. Itu sudah jalan pada 18 kabupaten, dan selanjutnya ada 5 kabupaten lagi yang menyusul, yang belum itu Kabupaten Saburai Jua, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, dan Malaka. Dan dalam minggu ini itu kita akan lakukan intervensi bantuan beras untuk menjaga ketahanan pangan. Itu bantuan pemerintah provinsi. Kemudian juga berkaitan dengan COVID ya. Tadi itu satu sasaran kita kepada lembaga-lembaga keagamaan ya. Tanpa memilah mereka yang terdampak COVID untuk menjaga kestabilan pangan di situ. Dalam rangka COVID ini juga ya, bantuan-bantuan terdampak COVID yang memiliki sasaran 95.000 dari terdampak COVID. Yang di tahap pertama ini kita lakukan terhadap 77.000 lebih, alokasi beras yang kurang lebih 4.600 ton. Itu beras dari Makassar. Dan tahap pertama adalah kita intervensi, kita berikan bantuan itu kepada 18 kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Ini sudah jalan ini. Ketika tanggal 14 Agustus saya sudah melepas beras itu di Pelabuhan Tenoh Kupang dan bergerak saat ini Kota Kupang. Kemudian dia bergerak Kabupaten Kupang dan selanjutnya Daratan Timur dan Flores. Memang saat ini lagi kita lakukan, dan kita terus juga melakukan pengawasan melalui tim khusus yang melibatkan kejaksaan, kemudian BPK, kemudian Inspektur Polda, karena kekhawatiran jangan sampai terjadi bias bantuan itu. Jadi pada tahap kedua itu ada 4 kabupaten yang baru kita miliki data valid, itu Kabupaten Alor, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kabupaten satu kabupaten lagi saya lupa ya, 4 kabupaten itu kita intervensi di tahap kedua plus 5.000-an tenaga kerja, dan di dalamnya tenaga kerja PHK yang di dalam juga ada para wartawan. Itu kita lakukan di tahap kedua di bulan September yang akan datang. Jadi bantuan ini ada 500.000 itu, 350 kita konversi ke beras, 150.000 untuk 2 bulan berarti 300 itu kita konversi dalam bentuk bantuan tunai, yang uangnya itu dari rekening dinas sosial ke bank entity dan menggunakan nomor rekening masing-masing penerima supaya aman dan nyaman. Pada waktu penyerahan diet orang itu tidak ada, tapi uangnya bisa masuk ke dalam rekening. Itu kita lakukan saat ini, proses sedang berjalan. Nah, di samping itu juga dalam rangka COVID itu juga kita perkuat masyarakat dengan menyalurkan berbagai bantuan seperti APD, membantuan disinfektan, kita lakukan juga penyemprotan pada titik-titik itu, titik yang kita anggap bisa menyebarkan ya, itu berpotensi itu kita lakukan. Baik, tentunya juga tadi Bapak sudah jelaskan cukup panjang terkait dengan kehadiran negara di sana ya. Kita sebagai ujung tombak untuk mengatasi tentang tantangan pandemi ini. Lalu yang terkait dengan bantuan real dari provinsi di mana refocusing tadi, ya ada 507 miliar, ya, sementara penggunaannya itu ada 54, di mana 360-nya dikembalikan. Lalu dinas kita ini mendapat jatahnya 105 miliar, 105 miliar. 25 miliarnya itu dialokasikan untuk pertanian, program tanam jagung, panen sapi.
apakah memang menurut Bapak sebagai manajer ya, sebagai manajer. penanggung jawab terhadap dinas TV terkait ini, apakah memang dari dana yang 105 miliar itu memang bisakah untuk Tidak. sangat-sangat bisa untuk menantang tantangan ini atau seperti Jadi apa? tidak. Jadi dana pemberdayaan ekonomi itu di luar dari 105 miliar. Ya. 105 miliar itu untuk kepentingan beras saja 4.600 ton plus biaya mobilisasi, biaya angkutan, biaya kemasan itu semua itu untuk 77.000 kakak orang lebih itu sudah menyerap 88 miliar lebih. Kemudian 105 miliar itu dalam rangka membangun ketahanan. Itu kebijakan pemerintah provinsi memberikan bantuan beras yang tadi itu kesepakatannya itu 10 ton. Yang tahap pertama ada kita kasih 55 ton. 55 ton per kabupaten, yang tadi saya bilang 18 kabupaten sudah dapat. Tahap kedua nanti digelontorkan lagi 5 ton, maka menjadi 10 ton. Itu sumbernya dari 105 miliar. 105. Nah, di dalam itu termasuk dari uang tunai yang 2 bulan maka 300.000 itu diterima oleh kakak Penerima orang manfaat, itu. ya. Maka uang itu di tahap 118 dari 18 kabupaten sekitar 77.000 lebih, tahap kedua sekitar 17.000 lebih, plus uang itu dijumlahkan itu nilainya 105. Di luar dari itu adalah alokasi dana pemberdayaan ekonomi. Nah, lalu juga terkait dengan bantuan sosial ini, ada kriteria di mana KPM keluarga penerima manfaat itu, di mana kalau KPM ini sudah mendapat bantuan dari pihak ini. Tentunya di sektor lain itu ditiadakan. Tapi tidak tahu apakah di dinas kita ini dia berlaku secara umum atau seperti apa. Nah, misalnya apa contohnya? Contohnya macam ketika yang sudah terima bantuan PKH, Ya. program keluarga harapan. Ya. Tentunya di ST dia tidak peroleh lagi. Ya. Dan pantauan langsung kita dari pihak media bahwa memang bantuan ini kadang ada semacam tumpang tindih di lapangan. Betul. Jadi saran Pak Kadis seperti apa? Ya, jadi begini, berkaitan dengan PKH tadi saya itu betul. Memang itu dia tidak boleh menerima lagi ya. Nah, jadi kebijakan COVID ini memang memiliki sasaran kepada betul-betul orang yang terdampak. Karena itu memang kenapa ada kelambatan kemarin yang terjadi. Ini kan proses verify data di lapangan itu selalu berubah. Benar. Selalu berubah, seperti misalnya dari saat ini pun di tingkat desa itu masih melakukan verify, melakukan penyesuaian overlay ini data, penyesuaian data. Karena takut tadi itu terjadi adalah tumpang tindih dalam pemberian. Tetapi ya itu menjadi tapi di dalam strategi intervensi beras JPS itu ada juknis sudah membuka ruang. Manakala di lapangan ketika dilakukan pembagian distribusi beras di lapangan ada informasi terjadi tumpang tindih itu ditarik. Lalu dilakukan pergantian di lapangan. Misalnya si ayam mesti dapat, tapi tidak dapat tumpang tindih, langsung di situ dilakukan penyesuaian data. Jadi ada ruang itu terbuka untuk bisa melakukan penyesuaian manakala intervensi kita lakukan terus terjadi perubahan data di lapangan. Karena kita ingin tidak boleh terjadi tumpang tindih. Itu yang kedua. Dari sisi pertanggungjawaban, bantuan yang kita lakukan itu juga tidak boleh memiliki nomenklatur yang sama. Misalnya begini, JPS pemerintah provinsi sudah kasih intervensi sampai di kabupaten, data sekian. Kabupaten juga mengintervensi yang sama tidak boleh. Dia bisa mengintervensi tapi dengan nomenklatur lain seperti bantuan sosial. Maka tidak bisa menjadi temuan karena itu satu bantuan sosial, satu JPS. Memang sasaran mungkin ada dapat sama, tapi dalam kondisi COVID ini menurut advice dari para ahli hukum dan tim pengawas COVID bahwa ini kondisi yang bisa dilakukan, ditolerir, kondisi bisa ditolerir karena ini maksud presiden, ini maksudnya supaya masyarakat itu dia bisa hidup. Tapi itu hanya terjadi dalam kondisi COVID. Setelah COVID, maka tidak boleh lagi
Ini kasih 1.8 kasih karena ini uang negara yang sama. Uang negara yang Ini sama. kan hanya mau menolong masyarakat dalam kondisi COVID. Kondisi seperti ini. Maka ada kemudahan-kemudahan, manakala terjadi hal-hal yang ini langsung bisa di ini, ya tuh. Siap. Ya. Baik. Tentunya dialog eksklusif yang hari ini ditayangkan sangat membawa peran positif dalam kaitan mengedukasi publik, khusus untuk masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Kita yakin bahwa tantangan seperti ini harus menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bergandeng tangan mengatasi ini secara bersama dalam kaitan menuju satu titik, tentunya titik kesejahteraan. Atas perhatian sekali lagi diucapkan terima kasih. Selamat Bapak Kadis. Terima kasih Pak Ulan.